Huruf kapital yang digunakan di sini dan di tempat lain untuk kesalahan DC tegangan seperti V1 dianggap sebagai nilai yang absolut. Tegangan ini memiliki efek yang sama sebagai sinyal input asli. Ketika sinyal palsu ini diperkuat, maka akan muncul V-error di output, seperti yang ditunjukkan pada gambar 15-14 tadi. Di sini kita mempunyai contoh, diberikan input bias sama dengan 80 nanoampere dan input offset sama dengan 20 nanoampere, serta RB sama dengan 1 kV. Besar tegangan input DC non-inverting adalah, penyelesaiannya, yang pertama kita menggunakan persamaan 15 strip 13 dan 15 strip 13A dan 15 strip 13B untuk mencari nilai IB1 dan IB2. Dari rumus tersebut, maka didapatkan nilai IB1 sebesar 90 nanoampere dan IB2 sama dengan 70 nanoampere. Karena nilai RB sama dengan 1 kV, maka besarnya error voltage adalah V1 sama dengan 90 nanoampere dikali dengan 1 kV sama dengan 90 mikrovolt. Selanjutnya adalah effect of input offset current. Salah satu cara untuk mengurangi tegangan kesalahan output adalah dengan menggunakan resistensi dasar yang sama di sisi lain dari diferensial amplifier, seperti yang ditunjukkan pada gambar 15-14B. Jadi pada gambar tadi, itu kan hampir sama dengan gambar 15-14A. Yang membedakan hanya resistansi dasarnya saja, di mana pada gambar 15-14A, resistansi dasar hanya ada pada salah satu transistor, sedangkan untuk 15-14B ada pada dua transistor masing-masing, dan bertujuan untuk mengurangi tegangan output. Dalam hal ini, kita memiliki masukan DC diferensial dengan rumus V-in sama dengan IB1 dikali dengan RB dikurang IB2 dikali dengan RB sama dengan IB1 dikurang IB2 dikalikan dengan RB, atau V-in sama dengan arus input offset dikalikan dengan RB. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai 3 gambar. Gambar 15 strip 15, untuk gambar yang pertama itu merupakan diferensial amplifier yang memiliki V-error atau tegangan kesalahan yang muncul di antara rangkaian diferensial amplifier ini karena memiliki nilai yang hampir sama atau terintegrasi hampir sama karena kedua bagiannya identik. Jadi untuk VBE1 ini atau transistor yang pertama ini hampir sama dengan transistor yang kedua atau dia hampir identik, maka ketika diferensial amplifier ini terintegrasi akan menghasilkan tegangan kesalahan atau V-error di antara kedua transistor tersebut. Sedangkan gambar selanjutnya yaitu gambar 15-15B itu menggambarkan kurva VBE atau tegangan basis emitor, di mana pada gambar ini memiliki nilai yang hampir sama. Untuk kedua kurva ini, kurvanya hampir berbeda, tetapi karena nilainya sama, jadi dia memiliki arah yang sama pula. Untuk gambar yang selanjutnya, gambar 15-15C, ini menggambarkan tentang masukan tegangan offset. Ketika kita memiliki tegangan V-in offset sama dengan 2 mV, ini kita mempunyai tegangan offsetnya 2 mV, dan dialihkan ke sini yang memiliki tegangan 300 volt, maka akan menghasilkan tegangan error sebesar 0,6 volt. Selanjutnya adalah input offset voltage.
Pada gambar 15-15A, tegangan kesalahan muncul di output karena diferensial amplifier terintegrasi dan kedua bagiannya hampir identik. Sumber kesalahan lainnya adalah kurva VBE yang berbeda untuk setiap transistor. Sebagai contoh, anggaplah bahwa dua kurva basis emitor memiliki arus yang sama, seperti gambar yang ditunjukkan pada gambar 15-15B. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kurva sedikit berbeda, ada perbedaan antara dua nilai VBE. Perbedaan inilah yang menambah tegangan kesalahan. Tegangan offset input didefinisikan sebagai tegangan input yang akan menghasilkan tegangan kesalahan output yang sama dalam diferensial amplifier sempurna dan dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. V-in offset sama dengan V-error dibagi dengan AV. Ini merupakan persamaan 15-15. Dalam persamaan ini, V-error tidak menyertakan efek dari bias input dan arus offset karena kedua pangkalan tersebut dibumikan saat V-error diukur. Selanjutnya adalah di sini kita mempunyai sebuah gambar combine effect atau efek gabungan. Jadi pada gambar ini terdiri atas dua buah transistor dengan resistansi dasar RB1 dan RB2, Q1 sebagai transistor pertama dan Q2 sebagai transistor yang kedua, dan menghasilkan Vout di antara kedua transistor tersebut dengan hambatan RC1 dan RC2 dan ada hambatan RE, dan di sini akan menghasilkan output V1 dan output V2. Dalam gambar 15-16, tegangan output adalah superposisi dari semua efek masukan. Jadi, output ini merupakan superposisi dari input pada transistor Q1 dan pada transistor Q2. Untuk itu, input AC yang ideal adalah V-in sama dengan V1 dikurang V2. Tegangan tersebut merupakan tegangan yang berasal dari dua sumber dan memperkuat output AC sebagai berikut. Jadi Vout untuk output AC sama dengan AV dikali dengan V1 dikurang dengan V2. Kemudian ada 3 input error DC yang tidak diinginkan. Dengan persamaan 15-13A dan 15-13B yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat memperoleh formula sebagai berikut. V1 error sama dengan RB1 dikurang RB2 dikalikan dengan input bias. Dan V error 2 sama dengan RB1 ditambah dengan RB2 dikalikan dengan input offset dibagikan dengan 2. Sedangkan untuk V3 error sama dengan V input offset, atau V3 error ini sama nilainya dengan V input offset. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggi Purnomo. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.